Selamat datang di video ini, teman. Eh, Kali ini kita akan membahas terkait hukum pemantulan cahaya. Begitu? Nah, perlu diketahui, video ini adalah pengantar untuk video saya berikutnya terkait cermin. Nanti saya akan membahas terkait cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Juga sebelum pembahasan saya terkait cermin, saya akan membahas terkait dua sifat bayangan, yaitu maya dan nyata. Baik, sekarang kita mulai dari pemantulan cahaya. Tentu saja kita sudah tahu ya, salah satu sifat cahaya adalah dapat dipantulkan. Nah, kita nggak akan membahas sifat-sifat cahaya, kita langsung ke pemantulan cahaya. Nah, kadang-kadang hukum ini juga disebut sebagai hukum Snellius tentang pemantulan cahaya, karena Snellius yang mengamati terkait pemantulan cahaya. Di sini ada dua poin. Yang pertama saya bacakan, sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Lalu yang kedua, sudut sinar datang dan sudut sinar pantul sama besar. Nah, supaya lebih jelas kita perhatikan gambar berikut. Jadi kalau ada sinar datang, dia akan dipantulkan. Dan di sini ada alat bantu yang kita sebut sebagai garis normal. Ini garis normal ini sebenarnya hanya garis khayal kita gunakan untuk membantu kita menggambarkan sinar datang dan sinar pantulnya. Dan dikatakan tadi mereka terletak pada satu bidang datar yang sama gitu ya. Pada satu bidang datar yang sama. Jadi kalau sinar datangnya ke arah sana, garis normalnya di sini, mereka berada di bidang yang sama, yaitu di bidang perangkat kita. Artinya tidak mungkin sinar pantulnya tiba-tiba mengarah ke mata kita gitu ya. Atau sinar pantul ini tiba-tiba mengarah ke belakang perangkat kita. Kalau kita menggunakan HP tidak mungkin sinar ini mengarah ke belakang atau ke depan atau ke arah wajah kita. Jadi mereka di bidang perangkat yang kita gunakan. Kalau dia di buku berarti di bidang buku. Nah, hukum yang kedua mengatakan eh, sudut datangnya sama dengan sudut pantul gitu. Baik, perlu saya jelaskan ini sudut datang diukur dari garis normal terhadap sinar datang gitu ya. Diukur dari garis normal terhadap sinar datang. Begitu juga sudut pantulnya diukur dari garis normal terhadap sinar pantul. Tadi dikatakan di poin yang kedua kalau sinar datangnya sekian, maka sinar mohon maaf kalau sudut datangnya sekian, maka sudut pantulnya juga sama dengan sekian dari sudut datangnya. Di sini terlihat jelas. Baik, kita kerjakan contoh yang ini. Tentukanlah sudut datang sinar pada permukaan pantul pada gambar berikut. Jadi di sini ada sinar datang lalu dipantulkan, ini garis normalnya, dan diketahui sudut antara sinar pantulnya dengan garis horizontal atau bidang pantulnya. Nah, bagaimana cara kita mencari sinar, mohon maaf, sudut sinar datangnya yang ini, karena kita diminta mencari ini. Gitu. Oke, mungkin kamu masih ingat ya, uh, sudut siku-siku ini tentunya bernilai 90 derajat, maka sudut pantul dari sinar ini segini adalah 90 dikurang 40 derajat. Begitu. Maka ini sama dengan 50 derajat. Oke, dari hukum Snellius tentang pemantulan, sinar mohon maaf, sudut sinar datang sama dengan sudut sinar pantul, maka kita ketahui sudut sinar datangnya ini adalah 50 derajat. Gitu. Baik, cukup sekian pembahasan kita terkait pemantulan cahaya atau hukum pemantulan cahaya. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa berikan like.